Menarik kesimpulan sendiri. Radit protes pada nada yang tidak lagi takut padanya dan tidak mau mendengarkannya, lalu memilih tidur memunggungi Radit. "Sudah, jangan ganggu aku mau tidur. Kau makan saja sendiri," jawab nada sedikit ketus kepada Radit. "Hei, kenapa kau galak sekali padaku sih? Perlakukan aku sedikit lembut, apa tidak bisa? Aku kan suamimu." Radit yang sudah menaruh piring di baki dan menaruhnya di lantai, mendekatkan nada dengan tangannya di bahu nada, mencoba untuk membalikkan tubuh nada. Ter. Tanpa disuruh, Radit segera mengangkat teleponnya setelah suara getar berbunyi dari handphone yang diletakkan Radit di nakas samping tempat tidurnya. "Halo sayang, bagaimana pekerjaanmu di Thailand? Apa semuanya berjalan lancar?" sapa Radit kepada penelpon. Dia menunggu jawaban. Selalu seperti ini, gumam nada kesal saat tahu siapa yang menelpon Radit. Baguslah kalau begitu. Aku berharap kamu mendapatkan inspirasi untuk fashion show di Jepang nanti. Jangan terlalu lelah bekerja. Kau juga harus beristirahat dan pastikan makan makanan yang bergizi ya. Aku tidak ingin kau sakit karena terlalu lelah, jawab Radit lagi kepada penelpon. Dia menunggu jawaban. Terus saja bermanis-manis dengan istrimu. Anggap aja aku cuma obat nyamuk yang tak bisa mendengar. Nada semakin kesal mendengar apa yang dikatakan Radit. Aku tidak ada di rumah sayang. Aku membawa Denada pergi ke Bali sekarang. Dia menunggu jawaban. Apa yang dia katakan? Kenapa dia cerita pada istrinya kalau dia pergi bersamaku? Gumam nada dalam hatinya. Ada rasa senang dan ada rasa khawatir juga mendengar apa yang dikatakan Radit. Itu semua salah paham, Viola. Aku tahu kenapa kau berpikir seperti itu. Karena saat itu kau ada di atas kan? Di kamar kita. Kejadian sebenarnya, Denada sedang berjalan-jalan di dekat kolam renang dan terjatuh. Untungnya Dimas datang tepat waktu dan menyelamatkan Denada. Kalau Dimas tidak datang tepat waktu, aku tak tahu bagaimana nasibnya. Denada tidak bisa berenang. Aku sengaja membawanya ke Bali, karena aku mau mengurus pekerjaanku di sini. Sekalian aku ingin mengajarnya berenang, supaya tidak terjadi kejadian seperti kemarin lagi. Denada harus bisa berenang, karena aku tidak ingin terjadi kejadian seperti itu lagi. Berenang juga bagus untuknya, karena sekarang di dalam rahimnya sudah ada janinku. Berenang, olahraga yang bagus untuk ibu hamil, dan aku harus memastikan anakku aman dalam rahimnya. Radit menjelaskan semuanya kepada Viola di telepon, dengan kesimpulan yang ditariknya sendiri. Dia menunggu jawaban. Ternyata seperti itu yang dia pikirkan. Jadi dia menyangka kalau istrinya hanya salah paham menuduhku ada main dengan Dimas kemarin. Jadi dia tidak tahu kalau istrinya lah yang melemparkan aku ke dalam kolam. Jadi yang ada di pikirannya sekarang, istrinya salah memberikan informasi kepadanya karena posisi istrinya berada di kamar dan tidak tahu dengan jelas kejadiannya. Bukan begitu? Ya. Tentu saja kau berpikir begitu. Karena menurutmu, istrimu adalah yang terbaik kan? Dia tidak mungkin berbuat jahat. Dia bagaikan malaikat di hadapanmu. Wanita terbaik di dunia ini hanyalah dia. Untung aku hanya hidup sementara denganmu. Aku tidak pernah sudi untuk menjadi istri keduamu, apapun alasannya. Hati Nada sangat sakit sekali mendengar apa yang baru saja didengarnya dari bibir Radit. Ingin rasanya Nada menceritakan semuanya kepada Radit apa yang telah dilakukan oleh Viola. Tapi melihat bagaimana Radit begitu mempercayai Viola, membuat Nada malas untuk menceritakan semuanya. Tidak, Viola. Aku yang menyimpulkannya seperti itu. Karena aku berbuat kesalahan kemarin. Aku terbawa emosi dengan melihat foto-foto itu. Dan aku sangat kesal pada Denada.
sehingga aku membawanya ke kolam renang dan melemparkan tubuhnya ke sana. Untungnya Ningsih memberitahuku kalau Denada tidak bisa berenang, sehingga aku berkesimpulan seperti itu. Dia menunggu jawaban. Denada sudah hamil. Untuk Ningsih, dia tidak bilang apapun selain Denada tidak bisa berenang. Viola, Ningsih sepertinya melihat kejadian saat Dimas menolong Denada. Jadi dia tahu kalau Denada tidak bisa berenang. Dia menunggu jawaban. Sekarang dia bahkan membahayakan hidup Ningsih. Tapi apa dia tidak bisa melihat CCTV di rumahnya sendiri? Kejahatan istrinya juga bisa terlihat di sana. Nada tidak mengerti kenapa Radit berpikir seperti itu. Padahal dengan melihat CCTV, semuanya akan terlihat jelas informasi yang ingin didapatkan Radit. Tentu saja aku merindukanmu sayang. Aku akan menunggumu kembali. Beristirahatlah. Di sana sekarang sudah jam 9 malam kan? Karena di Bali saat ini sudah jam 10 malam. Dia menunggu jawaban. Selamat malam Viola. Aku cinta dan merindukanmu. Klik. Radit kembali menaruh teleponnya di nakas. Setelah mematikan teleponnya, lalu kembali mendekati tubuh Nada. Denada, apa kau sudah tertidur? Bisik Radit di belakang telinga Nada yang tidak direspons oleh Nada. Lalu Radit mencoba menengok ke arah wajah Nada dan mengecup rambut Nada. Beristirahatlah sayang, aku tidak akan mengganggu tidurmu. Bisik Radit lagi sebelum melepaskan tangannya dari bahu Nada. Radit yang sudah menyangka bahwa Nada kelelahan dan tertidur tak lagi mengganggu Nada, dan memilih mematikan lampu, lalu ikut tidur di samping Nada. Tak menunggu lama, sepertinya Radit memang sudah polos tidur, karena kondisi tubuhnya juga yang masih belum benar-benar pulih, membuatnya mudah terlelap. Akhirnya dia tertidur juga. Aku malas sekali berbicara dengannya. Hanya membuat emosiku bertambah. Kenapa sih dia bodoh sekali? Apa cinta memang membuat orang menjadi bodoh? Atau memang aslinya dia sangat bodoh? Kenapa dengan mudah mempercayai kata-kata istrinya seperti itu? Kenapa dia tidak bertanya padaku? Kenapa aku bisa terjatuh ke dalam kolam itu? Hahaha. Memang apa yang kau harapkan, Nada? Walaupun sampai ubanan kau menceritakan kejadian yang sesungguhnya, dia tidak akan mempercayaimu. Jangan banyak bermimpi, Nada. Hingga larut malam, Nada tak dapat tidur, tapi juga tak berani bergerak di atas tempat tidur. Nada tetap mempertahankan posisinya, agar tidak menimbulkan kecurigaan pada Radit kalau dirinya belum tidur. Hingga setelah berjam-jam mengomel sendiri dalam hatinya, rasa kantuk datang juga menguasai Nada, dan membuat Nada terlelap. Selamat pagi sayang, kau sudah bangun? Radit memberikan kecupan di dahi Nada saat melihat tubuh Nada menggeliat menandakan bahwa Nada baru saja bangun tidur. Kau menggangguku lagi. Aku bahkan belum sempat menyapa diriku sendiri. Kau sudah menggangguku pagi-pagi seperti ini. Nada yang masih kesal karena kejadian tadi malam, memilih memunggungi Radit lagi. Hei Denada, menghadaplah ke sini. Radit menarik Nada mendekat ke tubuhnya dengan cara memaksa. His, lepaskan aku. Apa maumu? Jangan rusak moodku pagi-pagi seperti ini. Aku tidak mau apa-apa, hanya mau mengajakmu sarapan. Hei, kau mau membawaku kemana? Nada mulai mengomel saat Radit menggendong Nada, walaupun harus dengan memaksa, dan membawa Nada keluar ke arah kolam renang. Ayo kita sarapan dulu. Sarapan dalam kolam seperti itu?